Baik, kembali lagi bersama saya, Chris Asentuk Harpo. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai objek-objek global. Objek global adalah objek yang dapat dipanggil tanpa mengimpor modul tertentu. Node.js secara otomatis mendeklarasikan objek-objek tersebut agar dapat dikenal dari seluruh bagian kode. Kita mulai dengan objek global. Objek global yang pertama adalah global. Ketika kita membuat variabel konstanta, fungsi tipe objek maupun kelas di dalam modul tertentu, Node.js akan menyimpannya ke dalam objek global. Dalam Node.js, objek global akan memiliki sifat global, hanya dalam lingkungan modul. Sebagai contoh, kita dapat membuat sebuah modul. Saya buka Visual Studio Code. Kemudian saya buat file dengan nama JS. Kemudian saya deklarasikan var A sama dengan 9. Seperti ini. Definisi variabel di layar dapat ditulis secara lengkap menggunakan objek global sebagai berikut ini. Var global titik A tulis var spasi global titik A spasi titik A di sini sama dengan 9 titik koma. Melalui kode di layar, variabel akan bersifat global untuk semua bagian kode di dalam modul ini. Sebagai contoh, kita dapat mengakses variabel A dari dalam fungsi maupun kelas. Gantikan contoh kodenya seperti ini. Ya. Pada kode di layar, A sama dengan global titik A dan F sama dengan global titik F. Hal ini membuktikan bahwa variabel A dan fungsi F yang didefinisikan akan disimpan ke dalam objek global. Kita juga dapat mengakses variabel A dan fungsi F menggunakan kode berikut. Seperti ini. Berikutnya kita akan mempelajari tentang objek konsol. Objek konsol merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan stream, stdout, dan stdr. Sebagai contoh, metode log yang terdapat pada objek konsol bertugas untuk menampilkan data ke layar konsol. Cara penulisannya seperti ini. Saya buat file dengan nama console.js console. Perintah di layar merupakan alias dari proses.stdout.write dalam kurung S. Selain console log, kita juga dapat menggunakan kode .info, console warn, dan console error. Untuk menampilkan data, objek konsol juga menyediakan metode time dan timeend untuk menghitung waktu eksekusi dari suatu proses tertentu. Contoh menggunakan kedua metode ini dapat dilihat pada kode berikut ini. Hapus.
Simpan, saya jalankan. Node JS. Ya, hasilnya seperti ini. Berikutnya kita akan mempelajari objek proses. Objek proses merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem operasi maupun lingkungan dari node. Sebagai contoh, proses.cwd digunakan untuk mengetahui direktori aktif. Proses.cadir untuk mengubah direktori aktif. Proses.argv untuk menangkap argumen yang dilewatkan pada eksekusi program dilakukan. Proses.exit untuk menghentikan program. Proses version untuk menampilkan versi node.js dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan objek proses. Oke, saya save. Saya jalankan node proses JS 1, 2, 3. Ya, maka hasilnya akan seperti ini. Contoh penerapan proses ARGV adalah sebagai berikut. Zoom.js. Saya simpan, kemudian saya jalankan menggunakan perintah berikut node zoom.js 1188. Hasilnya begini. Kemudian saya jalankan lagi menggunakan perintah. Nah, satu langsung doa. Ya. Pada kode di layar, kita menjumlahkan seluruh nilai argumen yang dilewatkan. Variabel i yang diperlu diinisialisasi dengan nilai 2 karena node argumen pertama proses argv 0 selalu menunjukkan ke program node dan argumen kedua proses.argv1 menunjuk ke file sedang dieksekusi. Berikutnya kita akan mempelajari variabel filename dan dirname. Variabel filename di dalam Node.js sebenarnya hanya merupakan alias dari proses argv1 yang akan menghasilkan nama file yang sedang dieksekusi. Variabel dirname merupakan alias dari metode proses cwd yang akan menghasilkan direktori aktif. Perhatikan contoh berikut ini. Oke, saya save. Saya jalankan node filename underscore dirname
JS. Ya. File name ini ya sudah sesuai. Div name-nya, lokasinya ada di dokumen web. Ya, sudah sesuai. Oke, sampai sini saja. Sekian dan terima kasih.